Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan materi monopolistik dan oligopoli yang beranggotakan Azahra Talisa Putri, M. Husnul Hakif Zalman, Nadia Zulfanur Arya, dan Salwa Sufi Syifa Khotami. Apa itu monopolistik? Secara etimologis, pasar monopoli berasal dari kata mono, yang artinya satu, dan polis artinya penjual, dari bahasa Yunani. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga atau yang melakukan monopoli pasar. Yang kedua, pada penjual lain tidak ada yang bisa menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak bisa masuk karena adanya suatu hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Yang kelima, tidak adanya suatu campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Yang keenam, pasar monopoli yaitu industri satu perusahaan. Yang ketujuh, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Yang kedelapan, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam sebuah industri. Yang kesembilan, bisa mempengaruhi penentuan harga secara mutlak. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Lalu selanjutnya ada sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab, di antaranya yang pertama ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya, telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dalam menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya. Karena pasar yang tidak ada efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Yang ketiga, dengan lisensi. Terciptanya karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Lalu, jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, ada monopoli by law, yakni monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai sebuah hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli by nature, yakni monopoli yang lahir dan berkembang secara ilmiah karena didukung sebuah iklim dan lingkungan hidup tertentu. Yang ketiga, monopoli by license, yakni izin menggunakan hak atas kekayaan intelektual. Lalu contoh pasar monopoli. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk pasar monopoli, yaitu yang pertama PT Pertamina, lalu PT Perusahaan Listrik Negara, dan yang terakhir ada PT Kereta Api. Faktor-faktor pembentuk pasar monopoli. Memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Peraturan pemerintah juga bisa mewujudkan kekuasaan monopoli seperti adanya yang pertama, peraturan hak paten dan hak cipta, yang kedua, hak usaha eksklusif. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya, yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Yang kedua, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan. Yang ketiga, hanya inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau cara mengembangkan yang baru untuk menarik konsumen. Lalu kekurangannya yang pertama, yaitu banyaknya produsen dalam pasar sehingga membuat persaingan yang lebih ketat. Yang kedua, produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Yang ketiga, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan.
Yang selanjutnya ada manfaat pasar monopoli. Yang pertama, masyarakat lebih mudah mencari kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, harga barang dan jasa di dalam pasar monopolistik lebih murah. Lalu yang terakhir, masyarakat bisa mencari dan menentukan barang terbaik. Lalu ada karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Lalu yang terakhir, promosi penjualan harus aktif. Pengaruh pasar monopolistik terhadap perekonomian suatu negara. Yaitu ada dua. Yang pertama, struktur perekonomian dengan kesenjangan yang tajam dan tidak sehat. Lalu yang terakhir, pendudukan skala ekonomi. Dampak pasar monopoli, yaitu terdapat negatif dan positif. Yang positif adalah peningkatan inovasi, lalu persaingan sehat, selanjutnya memberikan dorongan produsen lain untuk bersaing, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Yang negatif, yang pertama menyebabkan perdagangan pasar gelap yang tidak melewati jalur cukai, sehingga merugikan bagi devisa negara. Yang kedua, tidak ada tawar-menawar, dan yang selanjutnya tidak mendengarkan keluhan konsumen. Apa yang dimaksud oligopoli? Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Dalam menjalankan usahanya, iklan dan promosi berperan sangat penting bagi oligopolis. Iklan dan promosi dapat membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya, atau diferensiasi produk. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walau tidak sempurna. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada suatu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produk lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar. Pada umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen, namun terdiferensiasi. Lalu yang ketiga, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang keempat, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Yang kelima, sistem harganya yang kaku. Yang keenam, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini, walau sulit. Lalu selanjutnya ada advertensi atau periklanan, sangat penting dan intensif. Lalu yang terakhir, harga jual tidak mudah berubah. Ini jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalnya semen, air mineral, dan seng. Lalu yang kedua ada oligopoli terdiferensiasi atau different oligopoli. Adalah pasar dengan barang yang homogen, namun dapat dibedakan. Misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Lalu yang ketiga ada oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Misalnya pasar penyedia sarana telekomunikasi. Lalu yang terakhir, oligopoli kolusi. Artinya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Contohnya kartel. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya, yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lalu selanjutnya, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Lalu yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru. Dan kekurangan yang pertama, menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Lalu yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing yang kurang. Lalu yang ketiga, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi.
Lalu selanjutnya sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Pengaruh pasar oligopoli bagi suatu negara. Pasar oligopoli sangat mempengaruhi perekonomian UMKM. Terjadinya persaingan yang ketat mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat. Lalu yang kedua, pasar oligopoli memberikan dampak bagi pebisnis UMKM seperti para produsen baru akan lebih susah untuk masuk ke dalam pasar. Lalu yang terakhir, masyarakat cenderung lebih percaya perusahaan besar dibanding UMKM. Dampak pasar oligopoli. Terdapat positif dan negatif. Yang positif yang pertama, tergigit sedikit penjual, karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Yang negatif, yang pertama, keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Yang kedua, timbul inefisiensi produksi. Yang ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang keempat, harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun, menunjang inflasi yang kronis. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Lalu selanjutnya, pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk ke pasar untuk menciptakan persaingan. Lalu yang terakhir, diberlakukannya undang-undang anti kerjasama antar produsen. Contoh pasar oligopoli, yang pertama ada industri semen, lalu industri kendaraan bermotor, selanjutnya rokok, lalu ada layanan telekomunikasi, dan yang terakhir jasa penerbangan. Faktor pembentuk pasar oligopoli. Ada skala ekonomis dan kompleksitas manajemen. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.